Hey girls, welcome to Breakdown Channel Universe. Balik lagi bareng gue Rian. Setelah sekian lama gue gak muncul di channel ini, akhirnya gue balik lagi. Karena kemarin emang sempat gue jualnya juga gak mahal ya. Jadi ya, tapi karena trailer dari Loki muncul lagi, gue beli lagi nih channel. So welcome back, I'm here now. Apaan sih? Anyway, jadi pada hari Jumat pagi, ini hari Jumat dimana semua orang biasanya semangat karena mau weekend ya kan. Kita dikejutkan dengan munculnya berbagai trailer yang dirilis sama Marvel Studios. Dan salah satunya adalah trailer dari Loki yang sebenarnya udah gue tunggu dari tahun lalu. Nah, kita penasaran nih apa sih yang akan terjadi di seriesnya Loki ini, dimana Loki ini adalah salah satu badass yang paling dicintai sama fans Marvel. Jarang-jarang lo ada villain yang dicintai sama fansnya gitu, sama pecinta superhero. Cuman Loki doang nih yang punya banyak fans. So di video kita kali ini kita bakal ngebahas langsung trailer dari Loki scene per scene. Dan gak usah lama-lama lagi, ini dia trailer breakdownnya. Oke, trailer dimulai dari scene di Avengers Endgame di mana Loki berhasil melarikan diri dengan menggunakan Tesseract, yang dimana di scene itu kita tahu sendiri ya, mereka tuh kayak mess up banget deh cuma buat ngurusin Tesseract aja sampai se-mess up itu. Akhirnya Loki berhasil bawa kabur si Tesseract ini dan berhasil kabur dari para orang-orang yang nahan dia lah waktu itu. Nah, dia mentransfer dirinya ke suatu tempat yang punya timeline, sepertinya punya timeline yang berbeda dari timeline yang ada di Avengers Endgame. Ini sudah hampir pasti. Dan mungkin merupakan pengaruh dari kematian versi dirinya di timeline Avengers Infinity War, dimana kita tahu di Avengers Infinity War dia itu mati. Jadi ini dia berpindah ke timeline dimana mungkin dia nggak eksis nih di sini nih. Jadi ini adalah timeline baru yang berbeda dengan timeline. Ya pokoknya kalau ngomongin timeline kalian bisa nonton video-video gue sebelumnya deh ngebahas soal timeline. Nah, Loki ini terlempar ke timeline yang benar-benar baru. Nah, di sini juga kita bisa lihat Loki sepertinya ditangkap sama TVA. Dimana terlihat ada tulisannya di bagian bajunya. Nah, TVA ini adalah Time Variance Authority yang bertugas sebagai polisi yang menjaga tatanan waktu. Nah, di dekat Loki, di sini ini kita ngelihat seorang pria tua yang diperankan sama the one and only Owen Wilson, yang kalau di subtitlenya punya nama yaitu Mobius M. Mobius atau Mobius M. Mobius. Nah, Mobius ini sendiri jika di komiknya adalah salah satu eksekutif senior dari TVA yang punya tugas untuk memanage TVA dan juga menuntut para tahanan atas kejahatan mereka terhadap waktu. Jika kita melihat lebih dalam ke dalam lift yang dinaiki oleh Loki dan Mobius ini, kita bisa melihat beberapa kombinasi huruf yang tertulis di dalam tombol liftnya. Seperti ada FE3, LK3, 2WI, FHF, VG2, X2WE, 3FG, CET, XNI, TSL, Telkomsel, XL, Axis dan segala macam ini yang sepertinya bakal ngarahin kita ke ruangan-ruangan punya TVA atau mungkin ngarahin ke timeline atau multiverse tertentu yang ada atau yang eksis di sini. Nah, kalau kita ngelihat pembicaraan antara mereka berdua, kita bisa ngelihat bagaimana TVA apalagi Mobius sepertinya udah tahu banget nih tentang Loki. Yang kira-kira dia udah tahu kalau Loki ini pandai ngomong dan bisa bernegosiasi atau handal bernegosiasi dan memanipulasi. Nah, di mana kekuatan sihirnya ini nggak bakal ngaruh nih sama si Mobius. No, I'm taking you someplace to talk. Where I lie, don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Nah, di scene selanjutnya kita ditunjukkan oleh sosok misterius yang memakai jubah dan juga lentera di tangannya, yang kemudian menyerang para Minutemen atau pasukan TVA yang sudah mengepung si orang ini. Nah, kita tentunya penasaran dan bertanya-tanya siapa sih sosok misterius ini? Nah, kalau kita ngelihat dari tampilan jubah dan juga sarung tangan yang dipakai sama sosok ini, kita bisa ngelihat sosok ini punya tampilan yang mirip banget dengan salah satu villain yang ada di Marvel, yaitu Dr. Doom. Nah, Dr. Doom kalau di komik sendiri merupakan seorang villain yang jadi musuh bebuyutan dari Fantastic Four.
Jika di komik, Dr. Doom sendiri merupakan seorang villain yang jadi musuh bebuyutan dari Fantastic Four dan jadi penguasa diktator dari sebuah negara Eropa Timur bernama Latveria. Terkait dengan time travel, Dr. Doom sendiri jika di komik punya semacam mesin waktu pribadi yang bernama Time Platform yang berada di Castle of Doom. Nah, kalau kalian main Fortnite nih, Castle of Doom ini nih udah jadi tempat favorit buat kalian turun biar dapet senjata yang bagus-bagus. Itu karena gue main cuy. Musim lalu. Musim sekarang udah gak ada Dr. Doom ya. Udah gak ada ya. Oke, skip. Di komiknya, Dr. Doom ini menggunakan mesin waktunya untuk berpindah ke timeline yang dia mau dan mencuri segala macam relik dan benda pusaka yang ada di timeline itu. Yang pada akhirnya bakal dia gunakan untuk rencana jahatnya untuk mencuri ataupun menguasai dunia. Nah, balik lagi ke scene-nya. Sosok yang kita prediksi adalah Dr. Doom ini sama seperti di komiknya bisa jadi bakal mencuri salah satu relik yang ada di sebuah timeline. Yang mungkin adalah Tesseract milik Loki yang bakal digunakannya untuk rencana jahatnya menguasai dunia dan menghancurkan dunia. Misalnya contoh nih, dia bisa aja menggunakan Tesseract itu untuk bertemu dengan Thanos dan bangsa Chitauri dan kemudian mengajak kerjasama dengan mereka dan melakukan invasi ke bumi sama seperti yang dilakukan Loki dulu. Tapi bedanya, Dr. Doom sukses dalam invasinya dan berhasil menghancurkan bumi dan para Avengers. Atau kita bisa bilang yang terjadi di Avengers, di film Avengers pada saat New York Invasion itu berhasil kalau dipimpin oleh Dr. Doom. Nah, hal ini bisa kita lihat dari scene di mana Loki yang mengunjungi New York di timeline asalnya. Di situ kita bisa ngelihat New York dalam keadaan hancur, bahkan Avengers Tower milik Tony Stark saat itu kelihatan sudah runtuh. Yang menandakan kalau invasi dari Dr. Doom ini sukses dan bisa ngalahin para Avengers serta para pasukan S.H.I.E.L.D. yang ada di sana. Rumor dari kehadiran Dr. Doom di MCU sendiri sebenarnya udah lama diperkuat dengan kabar bahwa Kevin Feige sangat tertarik untuk bekerja sama dengan penulis skrip Noah Hawley yang udah nulis skrip buat film solo Dr. Doom. Dan semakin diperkuat dengan kabar Fantastic Four yang bakal digarap sama Jon Watts yang baru aja tadi muncul logonya sebagai proyek masa depan di fase berikutnya di Marvel Cinematic Universe. Nah, kembali ke trailer. Di salah satu scene ini kita bisa melihat bagaimana Loki sekarang sedang dibawa oleh para Minutemen untuk mengikuti persidangan terhadap dirinya. Di mana pengadilan itu kita melihat sosok hakim yang memimpin pengadilan Loki yang sepertinya terinspirasi dari karakter Mr. Paradox. Sosok hakim di pengadilan TVA yang sepertinya di gender swap atau ditukar jenis kelaminnya yang diperankan sama aktris Gugu Mbatha-Raw. Selain itu, di ruangan ini juga terdapat semacam ornamen 3 wajah yang sepertinya melambangkan sesosok karakter yang jadi pimpinan sebenarnya dari TVA. Dimana kalau kita ngelihat bentuk mukanya, sepertinya ini mengingatkan kita ke salah satu karakter Cosmic God yang ada di Marvel, yaitu Living Tribunal. Sampai muncrat gua ngomongnya Living Tribunal. Nah, jika di komik, Living Tribunal sendiri merupakan sebuah makhluk kosmik yang diciptakan oleh One Above All sebelum universe itu eksis. Yang punya tugas untuk melindungi multiverse dari ketidakkeseimbangan kekuatan yang bakal mencegah para makhluk yang ada di universe untuk tidak memiliki kekuatan lebih daripada universe lainnya, supaya tidak menginvasi satu sama lain. Living Tribunal digambarkan sebagai sosok humanoid bertubuh emas dengan 3 kepala yang memiliki wajah dan sifat yang berbeda-beda. Kepala pertama mewakili ekuitas yang biasanya digunakan oleh Living Tribunal untuk berbicara dengan lantang dalam penghakiman. Nah, kepala kedua di sisi bagian kanan dengan wajah sepenuhnya tertutup mewakili kebutuhan. Sedangkan kepala ketiga di sisi kiri dengan wajah yang sebagian berkerudung hanya mewakili balas dendam. Dimana sebelum memutuskan sesuatu, ketiga kepala ini wajib harus mencapai kesepakatan sebelum melakukan atau menindak penghakiman itu sendiri. Sejauh ini Living Tribunal sendiri cuma dipakai oleh Marvel sebagai nama dari senjata milik Baron Mordo, yaitu Staff of Living Tribunal, yang merupakan tongkat yang biasa menjadi sebuah cambuk. Bahkan gak tanggung-tanggung, penulis dari Avengers Infinity War yaitu Christopher Marcus dan Stephen McFeely sebenarnya berencana untuk memasukkan sosok Living Tribunal di dalam filmnya. Tepatnya di scene ketika Thanos melawan Tony Stark CS di planet Titan yang bakal memiliki tampilan seperti Judge Judy. Oke, balik lagi ke trailer. Sepertinya sosok dari Living Tribunal ini sepertinya bakal diadaptasi berbeda di dalam series Loki dengan menampilkan bukan dalam satu sosok melainkan 3 sosok yang sepertinya memiliki pikiran yang saling terhubung. Dimana ini terlihat dari 3 patung dengan wajah yang mirip Living Tribunal di salah satu bangunan milik TVA.
Living Tribunal sendiri bisa dibilang jadi alasan kuat bagi Loki kenapa dia mau bekerja untuk TVA dan melakukan misi penyelamatan dunia. Karena Living Tribunal mungkin bakal mengancam untuk menghancurkan Loki dengan kekuatan kosmiknya yang bahkan bisa menghancurkan satu galaksi jadi supernova. Gak cuman karakter kuat seperti Living Tribunal, kita juga bakal dihadirkan dengan sosok lain yang merupakan alter ego dari Loki sendiri, yaitu Lady Loki. Yang sepertinya bakal diperankan sama Sofia Di Martino yang udah jadi cast resmi dalam seriesnya ini. Dimana di dalam seriesnya ini kita bakal melihat Lady Loki yang sepertinya sedang duduk memandangi bumi dan bulan yang sekarang udah terlihat hancur. Yang mungkin disebabkan karena invasi Thanos dan juga Dr. Doom yang berhasil menghancurkan bumi di timeline yang berbeda. Sosok ini juga banyak disebut-sebut oleh beberapa fans sebagai Black Widow dengan bukti set tambang yang punya bangunan dan juga tampilan daerah yang mirip banget dengan set tambang bersalju yang muncul di trailer Black Widow. Yang mungkin bakal bantu Loki untuk kabur dari TVA atau bakal bantu Loki dalam misinya nanti. Di beberapa scene kita juga ngelihat beberapa easter eggs dari karakter Marvel seperti sebuah gambar scene ketika Morbius bertemu dengan seorang gadis di mana gambar itu ngasih kita gambaran tentang salah satu karakter yang kemungkinan muncul di series Loki yaitu Mephisto atau yang bakal muncul di series WandaVision yang bakal jadi musuh dari Wanda dan Vision di seriesnya nanti. Kita juga ngelihat referensi dari perusahaan Roxxon, sebuah perusahaan energi ternama di komik Marvel yang jadi supplier bagi para supervillain. Di mana perusahaan ini sebenarnya udah jadi referensi di beberapa film Marvel, tepatnya di film trilogi Iron Man. Di scene lainnya kita juga dikasih lihat dengan Loki yang minta bantuan dari Heimdall dan juga kakaknya Thor yang akhirnya menyelamatkan Loki pakai Bifrost saat dia sedang terjun bebas dari pesawat. Yang menandakan bahwa Heimdall tentunya masih hidup dan bakal balik lagi di series ini. Dan di ending scene ini kita juga ngelihat ada berbagai transisi dari huruf-huruf yang ada di title series Loki yang berganti-ganti nih fontnya. Yang ngasih tahu ke kita kalau sepertinya series Loki ini bakal jadi titik mula dari multiverse. Karena setiap huruf ini mewakili setiap universe yang bakal dikunjungi Loki yang eksis di series ini. So guys, itu dia trailer breakdown singkat atau panjang ya. Ini singkat apa panjang? Gue sampai lupa waktu. Pokoknya itu dia trailer breakdown dari series Loki yang kita bahas kali ini. Kalau kalian punya teori atau mungkin detail-detail yang kita lewatkan di dalam trailer breakdown ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian bisa kasih teori kalian sendiri. Silahkan juga dituangkan semuanya di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi. Oke, so like video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe. And I'm back.